tahun 2020-2023. Kemudian yang saya hormati Ketua dan anggota BKSTI masing-masing Korwil tahun 2020 dan 2023. Nah, kesempatan hari ini adalah kesempatan setelah beberapa kali pertemuan ya, Bapak Ibu, kita off sejenak melaksanakan ibadah puasa kurang lebih selama 1 bulan. Kita off dari kegiatan, sehingga pada kesempatan kali ini harapannya adalah sebagai ajang silaturahmi, kemudian bisa saling bertemu, bertatap muka, meskipun dalam acara virtual. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menyampaikan susunan acara yang kita nanti selama paling tidak kurang lebih selama 3 jam sampai jam 11 gitu ya. Pertama adalah acaranya ada pembukaan, kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilham dan juga dibacakan artinya tilawahnya oleh Bu Muriani Emelda. Kemudian nanti ada sambutan dan sekaligus halal bihalal langsung perwakilan dari yang pertama adalah Ketua Badan Pertimbangan BKSTI tahun 2020-2023, kemudian Ketua Badan Pelaksana BKSTI tahun 2020-2023, kemudian Ketua masing-masing Korwil BKSTI tahun 2020 dan 2023. Yang kemudian selanjutnya adalah tausiah dan doa yang nantinya akan disampaikan oleh Profesor Abdul Hakim Halim. Yang terakhir adalah acara penutupan. Mungkin itu saja yang susunan acara yang bisa kami sampaikan untuk mempersingkat waktu dan juga acara gitu ya. Mungkin ini sudah tambah pesertanya. Semoga nanti ke depan sebelum sampai akhir kita juga acara banyak yang join. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilham dan juga Bu Muriani Emelda Isharyani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham dan juga Bu Muri telah membacakan kalam ilahi. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dan juga halal bihalal sekaligus. Untuk yang pertama adalah dari Ketua Badan Pertimbangan BKSTI tahun 2020 kepada Profesor Dr. Insinyur Abdul Hakim Halim, Magister Engineering, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Terlebih dulu saya mohon izin kepada para anggota Dewan Pertimbangan BKSTI untuk memberikan sambutan atas nama Badan Pertimbangan BKSTI. Ibu, Bapak, para anggota Badan Pembina Badan Pertimbangan BKSTI, Ibu Ketua BKSTI beserta
seluruh jajarannya termasuk ibu bapak, para ketua, koordinator wilayah dan jajarannya di seluruh Indonesia. Hadirin semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa kita terima, yang begitu banyak, yang tidak mungkin ada seorang pun yang akan mampu untuk menghitungnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, pada seluruh keluarga dan sahabatnya, serta kepada kita semuanya. Para hadirin yang berbahagia, saya atas nama Badan Pertimbangan BKSTI menyampaikan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin kepada semua anggota Badan Pertimbangan BKSTI, pada semua badan pelaksana BKSTI serta seluruh pengurus koordinator wilayah dan seluruh hadirin pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ingin sampaikan secara khusus kepada Badan Pelaksana BKSTI atas penyelenggaraan acara ini. Karena ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau tidak salah hari ini adalah tanggal 2 Dzulqa'dah. Tapi saya yakin tidak ada sesuatu yang salah dengan acara ini karena silaturahim ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan oleh semuanya dan setiap saat. Dan dalam pemahaman saya, silaturahim ini pada hakikatnya adalah menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Dan ini dalam segala hal, baik dalam hubungan kita antar manusia maupun hubungan profesional. Terlebih lagi kita berada di dalam perahu yang sama, di dalam kapal yang sama, yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama pula, yaitu pengembangan teknik industri. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan dalam konteks ini, dan saya memiliki keyakinan keberhasilan yang gemilang akan bisa kita peroleh apabila kita berjalan bersama-sama. Para hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya sangat mengapresiasi acara kita pada hari ini. Saya teringat Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyub sato alaihi fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapapun yang ingin dipanjangkan usianya dan dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, ya, maka silaturahimlah. Jadi dampak dari silaturahim ini antara lain adalah diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia. Tetapi barangkali kita bisa memahami bahwa rezeki ini tidak selalu dikaitkan dengan harta benda, ya. Rezeki ini bisa dikaitkan dengan hal yang lain yang juga penting bagi kita, yaitu dengan ilmu. Dengan silaturahim kita bisa bertambah ilmu kita, bisa lebih memahami profesi kita, bisa mempunyai kesempatan berbuat baik kepada orang lain, bisa mengenal lebih jauh rekan kerja kita, rekan seprofesi kita. Ini adalah bisa kita kategorikan sebagai rezeki. Jadi dengan silaturahim ini maka kita akan mendapatkan itu semuanya. Lalu usia juga tidak berarti hanya berkaitan dengan panjang usia 60, 70, 80 atau berapapun usia kita, tapi bisa juga dikaitkan dengan lebih bermanfaat begitu ya dalam hidup ini. Mungkin usianya masih sama seperti itu tetapi memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Dan dengan kita bersilaturahim, hal ini pun kita akan bisa dapatkan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung sekali lagi ya acara ini, dan mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa meningkatkan banyak pemahaman yang sama terkait tugas-tugas yang kita hadapi, yang saya kira sudah banyak juga tidak mudah begitu ya.
Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah inspirasi kepada kita, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak pada tempatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Hakim atas sambutan dan juga sekaligus halal bihalal mewakili dari Badan Pertimbangan BKSTI tahun 2020-2023. Kemudian selanjutnya sambutan dan halal bihalal dari Ketua Badan Pelaksana BKSTI tahun 2020-2023 kepada Ibu Berta Maya Sopa, STMSC PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Rutami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Badan Pertimbangan, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Badan Pelaksana, baik di pusat maupun di Korwil, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi Teknik Industri dan yang serumpun di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali setelah 1,5 bulan mungkin ya BKSTI tidak mengadakan acara, dan ini kita mulai lagi dengan silaturahmi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Hakim. Walaupun mungkin silaturahminya masih kita lakukan secara daring, virtual gitu ya, belum bisa bertemu secara langsung karena adanya pandemi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini, begitu yang mungkin waktu istirahat begitu, untuk bisa berkenan hadir di acara Sawalan BKSTI. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini mohon izin dengan segala kerendahan hati, saya pribadi dan juga mewakili Bapak dan Ibu di pengurus Badan Pelaksana BKSTI Pusat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, walaupun sampai saat ini belum bisa bertatap muka karena pandemi ini, tapi program-program BKSTI masih tetap berjalan terus, sehingga sampai saat ini BKSTI telah menyelenggarakan sekitar 20 kegiatan sejak dibentuknya kepengurusan baru, baik itu terkait dengan organisasi BKSTI sendiri, membuat sistem informasi, kemudian penguatan prestasi mahasiswa kita di HMTI, kemudian sarasehan kebutuhan Bapak Ibu di prodi-prodi, dan juga ada workshop kurikulum, workshop outcome based education, workshop akreditasi nasional dan internasional, workshop RPS mata kuliah inti dan penguatan jurnal, dan juga pernah mengadakan kolokium mahasiswa doktoral, serta yang barusan saja mungkin kita laksanakan adalah penandatanganan untuk kerjasama dengan IKMA Kemenperin. Ya, alhamdulillah, walaupun pandemi tidak bisa memungkinkan kita untuk bertatap muka, tetapi hikmah pandemi malah mungkin kegiatan BKSTI lebih banyak begitu dibanding sebelumnya begitu, karena memang dengan adanya pandemi ini memungkinkan kita untuk mengurangi batasan waktu dan jarak ya, karena dengan adanya online ini jadi semua bisa dilakukan, walaupun pasti masih ada beberapa kekurangan, masih banyak ya mungkin kekurangannya itu. Selain itu kami di Badan Pelaksana juga merasakan begitu dengan adanya pandemi ini malah silaturahmi itu malah dan jaringan itu malah lebih luas gitu ya daripada sebelumnya gitu, karena biasanya kalau ada acara BKSTI yang datang mungkin sekitaran ya yang daerah situ saja. Nah, sekarang kami bisa menjangkau mulai dari kolega teknik industri dari ujung barat hingga ujung timur begitu. Dari yang dulunya belum pernah bertemu, sekarang bertemu. Jadi walaupun hanya masih daring gitu ya, tapi sudah merasa seperti saudara gitu. Dan juga sampai ke ujung Maluku, yang dulunya sepertinya belum pernah tahu apa BKSTI itu. Nah, sekarang sudah join aktif dan hampir semua di kegiatan BKSTI itu selalu bersemangat untuk ikut. Alhamdulillah. Jadi memang walaupun pandemi ini
ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita punya kesempatan lain untuk melakukan hal-hal yang lain yang dulu belum pernah terpikir sebelumnya. Jadi, mungkin akhir kata mungkin perkenankan saya pribadi dan juga mewakili Badan Pelaksana memohon maaf apabila terkait segala kekhilafan dan juga kekurangan selama memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu. Tentu saja kami merasa masih banyak kekurangannya, namun demikian kami di Badan Pelaksana tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah, semoga Allah memberikan kelapangan dan kemudahan bagi kami untuk menjalankan program-program BKSDI ke depannya dan juga memberikan keberkahan begitu agar program-program BKSDI ini dapat memberikan manfaat baik terhadap individu anggotanya ataupun instansi anggotanya dan juga kemajuan pendidikan teknik industri di Indonesia. Bapak Ibu, kami juga mohon maaf bila nanti selama acara masih banyak terdapat kekurangan. Semoga acara ini bisa memberikan semangat baru untuk kita melaksanakan program-program selanjutnya untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Berta atas sambutan dan juga statement halal bihalalnya untuk kita semua. Kemudian acara selanjutnya kami merujuk ke perwakilan pengurus dari setiap masing-masing korwil. Dari Korwil Sumatera dan Utara kepada Ibu Dr. Meilita Triana Sembiring, STMT, mungkin bisa kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan juga halal bihalalnya. Apakah sudah hadir dalam room, Bu Meilita? Oh ya, dah. Okay. Monggo, terima kasih. Monggo Bu Meilita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Tami atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dewan Pak Hakim ya, Pak Profesor Hakim, dan Bapak Ibu Ketua Umum juga, Ketua BKSDI Pusat. Ya, ini mohon maaf ini saya tadi agak terlambat hadir. Jadi yang pertama kami dari seluruh wilayah Sumatera 1 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu BKSDI Pusat dan seluruh dosen yang ada di dosen teknik industri yang ada di wilayah Indonesia. Kami dari BKSDI wilayah 1 menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus BKSDI Pusat yang telah banyak melakukan kegiatan dan cukup banyak memberi insight bagi kami sehingga kami di dalam melaksanakan kegiatan dapat mendapatkan pencerahan kegiatan-kegiatan apa yang bermanfaat buat kami di pengurus. Kemudian kami juga mohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu pengurus dan apabila kami ada tingkah laku kami di dalam bersikap yang mungkin tidak berkenan ya, jadi kami ingin memohon maaf dan juga kami ingin menyampaikan juga mohon bimbingan terus kepada kami agar kami tetap dapat menjalankan kegiatan di wilayah 1 dengan lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Meilita sebagai perwakilan dari sebagai ketua pengurus di BKSDI Korwil Sumatera Aceh tahun 2020-2023. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Ketua Pengurus Korwil Sumatera II, Pak John Rinaldi, STMT PhD. Saya tadi
coba cari Pak John, apakah belum hadir di room? Atau kalau tidak ada, bisa dari perwakilan Korwil Sumatera II bisa menyampaikan. Pak John baru bergabung, Bu, sepertinya. Oke, iya, ya, saya lihat Pak John. Ya, sebentar. Mungkin diberi waktu dulu. Ya. Ada Pak John, apakah sudah bisa menyampaikan sambutan dan juga halal bihalal mewakili dari Korwil Sumatera II? Kayak bermasalah di ini ya? Soundnya nggak? Mohon maaf Bu, saya tadi lupa jamnya. Nggak, mungkin mau Pak. Dilewatin dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Nanti untuk persiapan. Kemudian selanjutnya mungkin dari Korwil Jawa Barat dan Banten sebagai Ketua Pengurus BKSTI, Dr. Insinyur Ari Setiawan, MT. Monggo Pak Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Abdul Hakim Halim, pembimbing saya, kemudian Ibu Berta, Ketua BKSTI Pusat, kemudian Bapak Ibu pengurus BKSTI, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada acara Syawalan ini. Kami sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu, meskipun ini masih suasana daring, tapi saya juga selalu berdoa mudah-mudahan kita segera dapat berjumpa secara fisik, karena kalau bagaimanapun rasanya nggak afdol kalau syawalan kalau nggak salaman gitu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga dapat bertemu secara fisik dalam keadaan sehat. Mohon izin, saya mungkin mewakili pengurus Korwil BKSTI Jawa Barat Banten mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalahu ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal dan ibadah kita serta menjadikan kita termasuk golongan-golongan orang yang memperoleh kemenangan, dan semoga Allah memberikan izin kepada kita untuk dapat bertemu bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya secara pribadi maupun selaku koordinator wilayah BKSTI Jawa Barat Banten mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan kami baik lahir maupun batin, sehingga mungkin kami belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik di lingkungan koordinator wilayah Jawa Barat Banten maupun di pusat. Mudah-mudahan segera kami dapat melaksanakan kegiatan koordinasi baik di wilayah dengan baik, karena saya yakin masih banyak agenda-agenda yang akan dikerjakan di wilayah Jawa Barat Banten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan permohonan maaf atas segala kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Ari atas sambutan dan juga statement halal bihalal mewakili dari BKSTI Korwil Jawa Barat dan Banten. Oke. Selanjutnya mungkin sudah siap Pak John? Baik. Atau masih satu lagi? Sebentar. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Sampun ya. Oke. Mungkin selanjutnya adalah perwakilan dari Korwil Sumatera II sebagai Ketua Pengurus. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Pak John. Baik, terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di tengah Bu Tami suaranya? Jelas Pak. Sudah Pak John, sudah jelas. Baik. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu dari Dewan Pertimbangan atau Badan Pertimbangan BKSTI. Yang saya hormati pengurus inti, Bu Ketua Umum, Bu Beta, dan pengurus inti dari BKSTI Pusat. Yang saya hormati seluruh pengurus wilayah BKSTI yang ada di Indonesia, baik yang di Sumatera satu, seterusnya kepada Bapak Ibu Kaprodi, dosen yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul pada pagi hari ini dalam ruangan virtual Zoom dalam rangka halal bihalal menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Salawat bin salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mewakili Korwil Sumatera II kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hari raya ini kita bisa menjadi kepada manusia yang lebih baik lagi. Juga mewakili dari prodi ataupun dari dosen-dosen yang ada di wilayah Sumatera II juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf ya selama berinteraksi dengan Bapak Ibu semua ataupun di wilayahnya masing-masing. Pada kesempatan ini kita juga menyampaikan bahwa beberapa kegiatan sudah kita laksanakan sesuai dengan program yang kita rancang, termasuk program yang mendukung dari BKSTI Pusat. Namun memang mungkin belum maksimal, sehingga pada kesempatan hari ini saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika belum maksimal di dalam membantu kinerja dari BKSTI Pusat, terkhusus kepada Bu Berta gitu ya. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi ya apa yang kita lakukan pada program yang sudah kita laksanakan. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih terkhusus kepada pengurus yang ada di wilayah Sumatera II yang sudah berkontribusi dalam mensukseskan program yang ada di BKSTI Korwil Sumatera II dan juga partisipasi dari seluruh dosen-dosen yang ada di wilayah Sumatera II. Semoga prodi-prodi TI semakin baik, semakin maju ke depannya, secara bersama-sama kita mewujudkan teknik industri yang lebih baik ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Bapak dan Ibu Badan Pertimbangan yang hadir khusus. Saya mohon maaf tadi, saya agak lupa jamnya. Mohon maaf tadi Bapak Ibu semua, saya mengira jam 10 ya, mohon maaf. Mudah-mudahan acara kita hari ini memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John atas sambutan dan juga statement halal bihalal mewakili Korwil Sumatera II. Kemudian selanjutnya perwakilan sebagai Ketua Pengurus BKSTI dari Korwil DKI Jakarta kepada Dr. Engineering Amalia Susianti, STMSC. Apakah beliau sudah hadir? Sebetulnya sepertinya belum join ya, belum ada di room. Diwakili Bu Rina atau yang bisa mewakili dari Korwil DKI Jakarta mungkin monggo saya persilahkan. Bu Rina ya, Bu Berta. Bu Rina dari Trisakti ya. Oh ya, monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Rina sebagai perwakilan dari Korwil DKI Jakarta.
kepada Bu Rina Fitriana. Apakah bisa mewakili dari Korwil DKI Jakarta? Atau kita ini dulu, atau bagaimana? Oke, mungkin kita next dulu atau ya? Oke, Bu Rina. Ya, kayaknya belum memberi respon ya. Oke, selanjutnya kepada, kalau ini saya sudah lihat tadi sudah di room, kepada perwakilan dari pengurus Korwil Jawa Tengah, Ketua BKSTI, pada Bapak Eko Setiawan, STMT PhD, kami waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Eko, apakah Pak Eko sudah? Ya, terima Ya, kasih. tadi sudah lihat ya. Bu Oke, Utami. monggo. Suara Monggo. saya terdengar, Bu? Terdengar Pak, terdengar Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Badan Pertimbangan BKSTI 2020-2023, Prof. Hakim dan Ibu Bapak yang lain. Yang juga kami hormati Bapak Ibu Badan Pelaksana BKSTI 2020-2023, Ibu Berta Maya Sofa, Ibu Nani Utami Handayaningsih, Ibu Manik Chandra, Mahachandra, dan Ibu Bapak yang lain. Yang juga kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Koordinator Wilayah Korwil BKSTI di seluruh Indonesia dari Sumatera 1 hingga yang paling timur. Yang juga kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kaprodi, Ketua Jurusan Teknik Industri di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenankanlah saya mewakili Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di Korwil Jawa Tengah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Diiringi ucapan semoga apa yang telah kita lalui dalam Ramadan kemarin memberikan kita bekal untuk menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Yang berikutnya perkenankan pula saya mewakili Ibu Bapak di Korwil Jawa Tengah mengucapkan permohonan maaf lahir batin dari kami semua atas berbagai kesalahan, atas berbagai kekhilafan, baik berupa perkataan, sikap, tindak tanduk maupun yang lain kepada Ibu Bapak semuanya saja. Semoga dengan permohonan maaf tersebut membuat langkah kita menjadi lebih ringan. Dari Korwil Jawa Tengah, insya Allah beberapa program juga telah berjalan dan dalam waktu dekat, insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 19 Juni akan ada semacam yang disebut oleh Bu Berta tadi kolokium, tapi kita lebih melanjutkan apa yang dulu sudah pernah dirintis oleh Bu Nani dan juga Prof. Wahyudi, yaitu semacam riset sharing begitu, baik yang sudah lulus S3 maupun yang saat ini sedang menempuh studi S3, dan beberapa kegiatan lain ke belakang yang telah juga kita laksanakan. Barangkali dari kami itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Utami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko atas sambutan dan juga statement halal bihalal mewakili dari Korwil Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke perwakilan dari Korwil DKI Jakarta kepada Bu Rina Fitriana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengurus BKSTI, Bapak Ibu Dewan Pertimbangan. Ya, izin saya tidak menggunakan layar karena sedang di luar.
Ya, jadi juga mendadak ya Bu Amalia ternyata tidak bisa hadir, jadi saya mewakili. Ya, alhamdulillah saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, mewakili dari pengurus Korwil BKSTI Jakarta. Ya, alhamdulillah BKSTI Jakarta sudah menyelenggarakan banyak kegiatan. Ya, terima kasih kepada pengurus Korwil BKSTI Jakarta. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bagi ya seluruh pesertanya juga ya, karena kalau kita menyelenggarakan ternyata pesertanya nggak cuma dari DKI juga banyak yang dari daerah ya, karena kita daring nih, jadi juga bisa diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Nah, ternyata peminatnya juga cukup banyak. Ya, semoga acara ya karena saya dengar semester depan ya itu kan walaupun katanya bisa luring daring ya, tapi ternyata beberapa masih memutuskan untuk daring ya. Jadi ya walaupun ini yang katanya boleh 25% luringnya itu juga masih dipikirkan bersama ya. Nah, ini mohon masukannya ini dari pengurus BKSTI juga. Nah, bentuk yang 25% bisa luring itu seperti apa gitu, mungkin nanti bisa diberikan masukan seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas sambutan dan juga statement halal bihalal mewakili dari BKSTI Korwil DKI Jakarta. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Ririn Diar Astanti ST MMT Dr. Engineering, perwakilan sebagai Ketua Pengurus dari BKSTI DIY. Monggo Bu Ririn, waktu dan tempat persilahkan. Mohon maaf Bu Ririn, suaranya belum kedengaran. Belum terdengar. Belum terdengar Bu Ririn. Belum terdengar. Kalau ini terdengar Bu. Nah, sudah. Yeah. Sudah. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Hakim, selaku Badan Pertimbangan BKSTI, Profesor Budi Santoso Wiryodirjo, Ibu Sri Gunani, yang juga merupakan dosen saya dulu di ITS, kemudian Bapak Made Dana Tangkas, dan Bapak Ibu Pelaksana BKSTI 2020-2023, mewakili rekan-rekan di Prodi TI BKSTI Korwil 5, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali saya pada pagi hari ini bisa menghadiri acara halal bihalal, dan saya rasanya terharu sekali ya. Biasanya kalau misalnya mendengarkan Prof. Hakim itu kan tentang akademik, scheduling gitu kan. Tapi hari ini beliau menyampaikan sesuatu hal yang kalau saya pribadi berefleksi itu sangat luar biasa mengenai makna silaturahmi ya. Jadi dari kecil sampai besar mungkin baru pertama kali ini nih saya mendengar gitu, makna silaturahmi yang begitu dalam. Dan semoga ini kalau saya tadi merasakan itu, saya merasakan energi yang luar biasa, dan saya harapkan juga teman-teman di Prodi TI khususnya di Korwil 5 itu kita mendapatkan energi yang positif untuk kita bisa melaksanakan program-program yang sudah direncanakan dan mendukung BKS. Nah, jadi saya terlewat belum menyapa Bu Berta, Bu, mungkin karena sering ketemu tiap hari. Jadi itu yang saya sampaikan mewakili teman-teman, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan untuk Amin. KSTI tetap semangat dan semoga diberi kesehatan selalu. Ya, terima kasih. Amin, amin.
Matur nuwun sangat Bu Ririn atas sambutan dan juga statement halal bihalal mewakili dari Korwil DIY. Kemudian selanjutnya kepada Pak Nur Hadi Siswanto, STMSIE, PhD sebagai Ketua Pengurus dari BKSTI Korwil Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Tami atas kesempatan diberikan. Yang saya hormati Badan Pertimbangan BKSTI, Profesor Hakim, Profesor Budiweryo, Bu Sri Gunani, Pak Made, dan yang saya hormati juga Ketua Badan Pelaksana BKSTI, Bu Berta, dan Bapak Ibu pengurus inti lainnya. Yang saya hormati Ketua Korwil se-Indonesia dan Kepala Jurusan Program Studi se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya lah kita bisa berkumpul di acara halal bihalal Sawalan BKSTI ini, walaupun via daring ya. Ini tidak ya, ini cukup mempererat tali silaturahmi kita. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili seluruh anggota Korwil Jawa Timur mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Kulu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan tahun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Dalam kesempatan yang baik ini kami melaporkan juga ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Korwil Jawa Timur. Sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan. Namun ya memang masih belum banyak, masih belum optimal. Nah, kita lebih banyak ini mengikuti program-program yang dilakukan oleh pengurus BKSTI Pusat. Ya. Kita dukung penuh apa yang dilakukan oleh BKSTI Pusat sehingga kita bisa saling melengkapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kerinnya. Saya kembalikan ke Bu Utami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur Hadi atas sambutan dan statementnya mewakili dari Korwil Jawa Timur, nggih. Jawa Timur betul. Kemudian ini yang terakhir perwakilan dari Korwil Indonesia Timur pada Ketua Pengurus Bapak Dr. Saiful Mangenre, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Saiful, tadi saya sudah lihat Pak Saiful ada di room. Baik, kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran Pak Saiful, monggo waktunya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Badan Pertimbangan BKSTI Pusat, Prof. Hakim, Prof. Budi, Bu Sri Gunani, dan Pak Made. Yang saya hormati Bu Berta selaku Ketua Badan Pelaksana BKSTI Pusat, dan seluruh Bapak Ibu Ketua Program Studi yang sempat hadir pada acara Syawalan hari ini. Pertama-tama izinkan saya Saiful mewakili teman-teman pengurus Korwil Indonesia Timur menyampaikan ucapan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallah minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Semoga dengan kegiatan Syawalan ini silaturahmi, komunikasi antara badan pertimbangan, badan pelaksana, serta seluruh Korwil semakin intens sehingga kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan program studi teknik industri di Indonesia. Insyaallah, amin. Yang kedua, ingin menyampaikan terima kasih kepada badan pelaksana yang selama ini sangat aktif untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan yang sudah jalan sejak Desember. Ya. Ada Sarasehan, program studi yang terakreditasi D, mana di kami di Indonesia Timur ini masih banyak ya, ini tentu menjadi PR kami di Korwil bagaimana bersama-sama mengajak teman-teman di Indonesia Timur ini untuk sama-sama membenahi dan bagaimana bisa berupaya untuk memperbaiki pengelolaan program studi sehingga akreditasi bisa menjadi lebih baik nantinya. Tentu kami berharap ke depan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BKSTI Pusat tetap sampai informasinya dan teman-teman di Korwil BKSTI Indonesia Timur dapat berpartisipasi. Sehingga manfaat dan warna atau kemah dari BKSTI Pusat ini sampai ke pelosok di timur. Jadi saya lihat ada teman-teman dari Manokwari, saya lihat Pak Mayos tadi ya cukup jauh ya ke timur. Alhamdulillah. Ya, BKSTI udah sampai ke sana ya, mungkin di Nabire juga ada teman-teman dari sana. Yang kedua adalah tentu juga saya menyadari bahwa mohon maaf jika selama ini belum bisa memberikan kontribusi yang optimal baik kepada BKSTI Pusat maupun kepada teman-teman di Korwil Indonesia Timur sendiri. Tentu karena keterbatasan, namun kita punya niat yang sama-sama ingin berkontribusi bagaimana kita di Korwil ini sama-sama berbenah, saling berbagi bagaimana pengelolaan program studi bisa menjadi lebih baik. Ya, tentu melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu di BKSTI maupun di Korwil sendiri. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Saiful. Sesi sambutan dan juga statement halal bihalal pada kesempatan kali ini selesai karena sudah diwakili mulai dari ujung Aceh Utara sampai dengan yang di Indonesia Timur. Mohon untuk Bapak dan Ibu bisa menghidupkan kamera. Kita sesi foto terlebih dahulu. Jadi sebelum off kamera, kita on cam dulu, kita foto dulu gitu ya Bu Manik ya. Ya Bu Tami. Ya, okay. Mungkin Bu Manik bisa memandu untuk sesi foto ini. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon dapat dinyalakan kameranya. Memang mungkin sedikit kurang afdol kalau tidak bersalaman, kalau tidak kita bisa bertatap muka. Betul. Kondisi gitu ya masing-masing sudah bertambah berapa kilo di pipi mungkin. Sehat, cerah gitu ya Bu Manik ya. Sehat, cerah, bahagia gitu. Yang penting semuanya dalam keadaan sehat Bapak Ibu. Ya, mohon izin saya ambil gambarnya untuk dokumentasi. Silakan berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon ditahan dulu senyumnya. Masih ada layar berikutnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyalakan kamera. Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera boleh mulai menyalakan sekarang. Saya ambil kembali gambarnya. 1, 2, 3. Siap. Ya, sampun Bu Tami.
Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Matur nuwun sangat Bu Manik dan Bapak Ibu semua yang sudah menghidupkan kamera. Oke, supaya afdol ya. Tadi harusnya pakai ini Bu Manik. Nanti di akhir. Itu sesi terakhir. Baik, acara selanjutnya kita lanjutkan. Ini yang kita tunggu supaya tadi yang disampaikan oleh Bu Ririn semakin adem, semakin kita bisa saling semakin bisa saling memberikan semangat, kemanfaatan untuk kita semua, terutama untuk Bapak Ibu anggota BKSTI. Pada kesempatan kali ini acara kita lanjutkan dengan tausiah dan juga doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Hakim Halim. Dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Hakim. Baik, terima kasih Bu Utami. Saya supaya Bu Ririn tidak terlalu kaget dengan acara ini, saya akan gunakan juga slide gitu ya. Jadi saya akan share bahan supaya Ibu Bapak sekalian bisa mengikuti dengan baik. Jadi ini adalah mungkin kuliah barangkali ya. Kuliah santai ya, Prof. Sudah bisa dibaca? Sudah terlihat? Insya Allah sudah. Ya, baik. Dan ini saya menggunakan judulnya juga sebetulnya menggunakan terminologi yang kita pahami dengan baik begitu ya. Saya menggunakan ada istilahnya ini paradigma. Jadi paradigma ini sebetulnya adalah model juga begitu, tetapi bisa model dalam bentuk konseptual, bisa juga paradigma ini merupakan gabungan dari banyak model gitu ya. Hanya saja paradigma hidup yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini konteksnya Islam begitu ya. Tetapi saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi suatu insight begitu, bagaimana kita menghadapi hidup ini, bagaimana menyikapi kehidupan ini, begitu ya. Baik, kita akan mulai. Sebetulnya persoalan hidup yang paling besar itu apa sih? Gitu. Saya melihatnya persoalan yang paling besar itu adalah karena umur kita terbatas. Jadi ini terbatas. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa batas. Dan sebetulnya kita bisa mengatakan semua orang pasti mati. Dan itu sebetulnya di dalam Al-Quran ada setiap nyawa yang bernyawa akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi sebetulnya kita juga tidak perlu melihat kepada dalil Al-Quran yang dipercayai oleh penganut Islam. Tetapi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kematian itu banyak terjadi. Apalagi sekarang kita di dalam kondisi COVID gitu ya, tetangga, kenalan, siapa, mereka mengakhiri hidupnya. Karena berbagai macam alasan. Jadi saya yakin begitu, tidak ada seorang pun yang tidak percaya dengan adanya kematian ini. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa upaya kita itu selalu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kematian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kita begitu ya selalu lari daripadanya, sakit kemudian berobat kemudian kita berupaya, tapi Allah mengatakan fa innahu mulaqikum, kematian itulah yang akan datang gitu ya. Jadi terserah kita melakukan upaya apa, kematian ini tetap akan datang. Kemudian selain masalah keterbatasan umur, ada 3 rahasia yang terkait dengan kematian. Pertama adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan saat kematian itu akan datang. Lalu dengan cara seperti apa kematian itu akan datang dan di mana kematian itu akan menjemput. Jadi kalau
kita lihat pada dalil Al-Qur'annya disebutkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Jadi kalau saya coba gambarkan, maka kita bisa melihat ini adalah saat kelahiran yang sudah pasti setiap orang tahu kapan dia dilahirkan. Kemudian ada saat kematian ini yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan kemudian inilah yang kita sebut sebagai periode kehidupan kita. Tetapi di dalam segi hukum itu ada yang disebut sebagai masa anak-anak, di mana belum ada kewajiban apa-apa. Dan ada masa di mana disebut sebagai periode mukallaf, sehingga di sana kita harus melakukan kewajiban dan menjauhi apa yang terlarang. Ya. Lalu pertanyaannya, berapa lama sih periode ini? Tentu saja persisnya tidak ada yang tahu. Tetapi Rasulullah memberikan ancang-ancang. Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajudu dzalik." Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melebihi. Jadi ada yang lebih dari 70 tahun, tapi sedikit. Jadi usia 60 sampai 70 ini adalah usia yang kritis begitu, karena itu diindikasikan sebagai usianya umat Rasulullah ini. Nah, lalu kita isi apa dengan kehidupan ini? Tidur, masa anak-anak, makan, minum, nonton TV, ngobrol, main game, ke belakang, sakit, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita juga bisa beramal. Apakah itu amal yang positif, negatif, atau nol. Ya, kalau kita coba hitung begitu ya, katakanlah seseorang umurnya 70 tahun. Lalu tidurnya berapa? 6 jam rata-rata per hari. 17,5 tahun dia pakai tidur. Masa anak-anak secara hukum itu 15 tahun. Tetapi bisa saja karena mengalami sesuatu dia bisa kurang dari 15 tahun sudah masuk kepada masa mukallaf. Tapi ambil saja kita 15 tahun. Lalu makan, minum, nonton, dan lain sebagainya, apa kita sebut 5 tahun? Mungkin juga lebih begitu ya. Sehingga kalau kita lihat, yang kita bisa gunakan untuk beramal itu hanya 32,5 tahun. Kurang dari setengahnya. Ya. Dan ini pun sebetulnya kalau kita hitung dari titik nol. Kalau kita sekarang sudah ada di sini, maka pertanyaannya berapa tahun lagi kita akan berada di dunia ini dan akan bisa berbuat sesuatu. Lalu kita bertanya, apakah 60-70 tahun ini panjang atau pendek sih? Sebetulnya Al-Quran sudah memberikan suatu penjelasan bahwa 70 tahun itu sebetulnya atau 60-70 tahun ini panjang. Ya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Banyak sekali peringatan kepada kita. Rambut putih itu peringatan. Uban itu peringatan. Gigi rontok. Saya sudah tinggal berapa lagi giginya? Ini juga adalah sebuah peringatan. Belum lagi tetangga kita, orang tua kita yang pergi meninggalkan kita. Itu semua adalah peringatan bagi kita semuanya. Jadi oleh karena itulah maka panjang pendek usia itu tergantung kepada sebetulnya bagaimana kita mengisi hidup ini. Bukan kepada bilangan tahun dari seseorang, tetapi bagaimana kita mengisi hidup ini. Apakah positif menghasilkan sesuatu yang baik atau negatif menghasilkan sesuatu yang jelek. Atau nol, dia tidak memberikan apa-apa. Ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan bukti bahwa bagaimana mengisi hidup itu yang paling penting? Ini ada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu imam ahli hadis yang menulis mungkin lebih dari 40 kitab. Dan luar biasa. Ya, kita juga mungkin ada yang sudah baca kitabnya Riyadhus Shalihin misalnya, itu luar biasa yang masih dipelajari sampai sekarang. Usianya itu hanya 45 tahun. Kemudian kita juga mungkin mengenal Imam Syafi'i, seorang yang begitu dalam ilmunya. Ada yang mengatakan bahwa ilmu itu, ilmu fikih dan hadis itu ada pada lehernya Imam Syafi'i, saking banyak.
Usianya pun hanya 54 tahun. Padahal ini membentuk suatu madhab yang pengikutnya banyak sekali, tapi hanya 54 tahun. Kemudian ada lagi Imam Ghazali. Imam Ghazali ini juga kitabnya sangat dikenal, yang kita kenal sebagai Ihya Ulumuddin. Itu ditulis tahun 1000 Masehi, tapi sampai sekarang kitabnya masih dipelajari dan dibaca begitu di berbagai macam tempat. Usianya pun hanya 55 tahun. Memang ada Anas bin Malik yang wafat di usia 103 tahun. Ini sahabat Nabi yang kebetulan ini ibunya meminta kepada Rasulullah untuk berdoa panjang umur buat Anas dan Malik ini, dan kemudian Rasulullah berdoa dan ternyata betul sampai usia 103 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang itu, Nabi mengatakan yang paling baik adalah mereka yang panjang umurnya dan banyak amal baiknya. Dan barangkali Anas bin Malik ini adalah sebuah contoh umat Rasulullah yang panjang usianya dan banyak amalnya. Dan ini ada sebuah quote yang disampaikan Imam Ghazali yang selalu saya sedih sekali kalau membaca ini. Aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Apabila ia habis, maka habislah modalku, sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari ini yang baru ini, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah. Memperpanjang usia dan memberikan kenikmatan. Tentu saja harus kita manfaatkan dengan baik. Barangkali kita sering mendengar hadis ini dan memang seringkali disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu urusan itu akan juga ikut pada apa yang diniatkannya. Nah, kalau saya mencoba membuat sebuah model, ya, karena saya melihat bahwa niat itu sebetulnya adalah visi. Visi seseorang itu menunjukkan niat seseorang. Dan juga kita punya misi. Lalu kita juga punya value dalam hidup ini, di dalam bekerja ini. Ya, perusahaan biasanya harus menentukan visi perusahaan apa. Perguruan tinggi juga harus menentukan. Susah sekali. Berapa kali rapat senat untuk menentukan visi. Ya, kalau misi mungkin lebih gampang karena sudah tridharma perguruan tinggi. Tetapi yang lainnya juga mungkin harus kita tentukan. Lalu value-nya apa? Gitu. Apakah melayani konsumen dengan sebaik-baiknya atau apa? Nah, ini akan membentuk suatu karakter pada seseorang. Dan karakter ini kalau dalam bahasa agama disebut akhlak. Dan ini akan membuat belajar seseorang dengan karakter tertentu akan berbeda bagaimana dia belajar dengan karakter yang lain. Dan belajar ini tentu saja kita pahami akan menghasilkan kompetensi, dan kompetensi ini akan menghasilkan kinerja pada pekerjaan kita. Dan kita bekerja pun itu akan dipengaruhi oleh karakter kita. Dan bekerja ini akan juga meningkatkan kompetensi kita, karena itu adalah salah satu pembelajaran ya, untuk belajar kompetensi bukan hanya pendidikan formal, tetapi bekerja juga adalah sebuah hal yang. Nah, ini semua berakhir pada kinerja. Jadi sebetulnya kalau kita ingin meningkatkan kinerja kita dengan sebaik-baiknya, perbaiki dulu ya visi kita, misi kita, dan value kita perbaiki. Sehingga kita nanti akan punya karakter untuk melakukan ini, dan pada gilirannya kita akan berprestasi. Jadi ini penting sekali kita memahami apa sebetulnya yang menjadi visi, misi, dan value kita. Saya ingin coba menyampaikan visi manusia ini sebetulnya yang diajarkan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan ini adalah visi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi kalau kita bicara skala waktu, ini ada kelahiran, ini ada kematian, ini adalah kehidupan dunia, ini adalah kehidupan akhirat yang tidak ada batasnya. Jadi kita tidak hanya mengharapkan kebaikan di sini,
Dan kebaikan di sini juga seringkali ada orang yang baik sekali di sini, sukses sekali, tetapi di ujungnya masuk penjara misalnya. Koruptor itu baik sekali pada awalnya. Nah, ini kita juga tidak ingin. Kita ingin sampai kita menghadapi kematian kita berada di dalam kebaikan. Tetapi tidak terbatas pada kebaikan di dunia ini saja, tetapi kita ingin juga mendapatkan kebaikan. Ini adalah visi kita. Bagaimana caranya kita ini? Ini cita-cita kita. Ya. Nah, misi sekarang. Misi itu apa? Saya menemukan sebuah definisi ya, walaupun sudah saya ubah sedikit-sedikit. Sebetulnya a mission statement is a short statement of why an organization exists. Jadi kenapa sih kita mendirikan organisasi? Kenapa sih kita mendirikan sekolah? Maka jawaban atas kenapa ini adalah misi. Jadi kalau kita ganti ini dengan manusia, kenapa sih manusia ini ada? Itu adalah misi manusia. Nah, Al-Quran mengajarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi beribadah ini adalah sebuah misi. Ya. Dan ini juga sebuah perintah. Wa'bud, sembahlah Tuhan. Rombaka, sembahlah Tuhan. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini akan muncul, akan datang, itu ajal. Nah, tetapi kita bisa melihat ini adalah satu, barangkali kita bisa sebut seperti itu. Yang kedua adalah ini juga di dalam Al-Qur'an disebutkan. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Jadi misi kita yang kedua adalah ini. Sebetulnya kedua ini adalah ibadah, karena ibadah itu bisa kita bagi menjadi ibadah mahdhah. Ini yang sholat, puasa, dan lain sebagainya ini. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah yang juga bisa berkaitan dengan profesi kita. Yang penting kita meniatkan bahwa ini kita lakukan sebagai ibadah. Jadi misi kita adalah beribadah baik melalui mahdhah, ibadah mahdhah, maupun melalui ibadah ghair mahdhah. Jadi kalau saya sebagai dosen, saya menjalankan dengan baik, saya mengajar dengan baik, dan diniatkan sebagai ibadah, saya sudah melaksanakan suatu ibadah. Nah, lalu value-nya apa? Bagaimana kita harus bekerja dalam konteks beribadah atau dalam konteks profesional kita? Itu adalah sebuah value. Allah memerintahkan, ini saya keluar dulu, Allah tuh memerintahkan begini, yang sering dibaca di setiap sholat Jumat oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ternyata kita tidak hanya diperintahkan untuk bertakwa saja, tetapi kita harus dengan sebenar-benarnya takwa. Pertanyaannya adalah, apa sih bertakwa dengan sebenar-benarnya itu? Apakah orang yang sudah puasa Senin Kemis sudah sebenar-benarnya takwa? Pas yang sudah naik haji berkali-kali, umrah berkali-kali? Ternyata Allah memberikan sebuah jawaban, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Jadi kesanggupan ini adalah sebuah gambaran sebenar-benarnya. Begitu. Artinya apa? Artinya kita harus bekerja, harus bertakwa sampai pada batas kemampuan kita. Nabi menyebutkan, iklifu minal a'mali ma tutikun, paksakan dirimu sampai batas kemampuan. Ya, kalau ini juga adalah hadis nih, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang apabila bekerja, dia bekerja secara profesional. Lalu ada dalam Al-Quran yang banyak sekali dikenal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah Allah memaksa seorang manusia melebihi kemampuannya.
Selain mungkin ayat ini memberikan kepada kita, wah saya lagi sakit, saya tidak bisa sholat sambil berdiri, sehingga saya sholatnya sambil duduk, karena memang itu di luar kemampuan kita. Tapi ini mungkin juga adalah sebuah pertanyaan. Apakah kita bekerja sudah sampai pada batas kemampuan kita? Jangan-jangan kita bekerja minimalis, jauh di bawah kemampuan kita. Nah, jadi ini sebetulnya pertanyakan, jangan-jangan kita masih minimalis begitu. Masih sekedarnya asal bekerja saja. Sehingga dengan perkataan lain sebetulnya bekerja dengan sebenar-benarnya, kerja itu dengan sebenar-benarnya takwa, itu tidak lain adalah do the best. Oleh karena itu the value of us begitu, kita harus selalu do the best. Dan ini sudah diungkapkan sebetulnya sejak zaman kehidupan Rasulullah. Kita tidak boleh bekerja asal-asalan. Kita tidak boleh bekerja asal memenuhi syarat. Begitu, tidak. Jadi kalau mau naik pangkat, Ibu Bapak sekalian, untuk ke lektor kepala, itu 400, janganlah hanya 401, begitu. Tetapi cobalah di atas itu. Apakah 548, begitu, atau berapa, begitu, yang sudah dekat ke 550, itu saya kira itu menunjukkan kepada kita apakah kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya atau tidak. Nah, ini adalah rumusan yang kita kenal semuanya, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ini adalah kita paham betul, dan rumus matematiknya sama, hanya beda fokus. Kalau efektivitas, kita berorientasi kepada bagaimana outputnya kita setinggi mungkin. Karena inputnya tetap. Kemudian kalau efisiensi, maka kita menganggap output tetap atau tidak kita pertimbangkan, kita fokus pada inputnya, bagaimana kita sekecil mungkin. Dan kalau ini berarti pada dua-duanya. Nah, tampaknya Ibu Bapak sekalian, efektivitas hidup inilah yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena inputnya tetap, usia kita tidak akan bertambah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimumkan output. Jadi hidup ini bukan masalah efisiensi, tetapi masalah efektivitas. Nah, niat atau motivasi di dalam melaksanakan ini juga menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Ini menjadi suatu syarat untuk bisa ibadah itu diterima oleh Allah, yaitu ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Beramal dengan kesadaran semata-mata hanya menaati perintah dan untuk memperoleh keridhaan Allah. Ya, ini ada seorang wali ya, Robiah Adawiyah, dia mengatakannya begini, aku tidaklah menyembahnya karena takut neraka dan tidak pula karena berharap surganya, sehingga aku seperti pekerja yang buruk, kita hanya mengharapkan upah. Akan tetapi aku menyembahnya karena kecintaan dan kerinduanku kepadanya. Tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang mungkin kita sulit untuk mengatakan itu. Dalam Al-Quran juga dilihat, katakanlah sungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini juga bentuk ikhlas yang luar biasa. Untung ada Imam Nawawi Banten, seorang ulama yang berasal dari Banten. Dia mendefinisikan ikhlas, bahwa ikhlas itu ada kelasnya. Ya, kelas yang paling utama, paling tinggi, itu adalah membersihkan perbuatan tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. Ini barangkali yang tadi oleh wali tadi itu. Begitu ya. Tapi ada tingkat kedua. Dan Imam Nawawi masih mendefinisikannya sebagai ikhlas. Melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian akhirat. Jadi saya ingin masuk surga, terhindar dari neraka, itu masih termasuk kepada ikhlas. Karena kita berharap bukan kepada orang, kita berharap kepada Allah. Jadi ini masih termasuk ikhlas. Atau tingkat ketiga ini yang berikutnya, melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian dunia juga, gitu ya. Jadi ada misalnya sholat duha, begitu ya. Ya, kita beribadah karena Allah, tetapi kita berdoa agar kita dilapangkan rezeki dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan, tapi tidak ada nomor 4. Ya, tidak ada nomor 4. Ya, kita hanya
Imam Nawawi ini mendefinisikan hanya sampai nomor 3. Jadi kalau saya karena atasan saya, karena apa itu saya tidak bisa dikatakan itu sebagai ikhlas. Nah, lalu itu adalah perjalanan hidup. Lalu kita bisa lihat ini ada kelahiran dan ada kehidupan. Dan ini ada jeda sebetulnya ya. Yang ini adalah hari kiamat. Jeda ini yang kita sebut sebagai alam kubur. Nah, nanti pada kiamat inilah yang kita sebut sebagai yaumul hisab. Nah, di sini kita akan ditimbang. Nah, tetapi dimensi di sini itu berbeda dengan dimensi di sini. Sudah berbeda, sudah banyak perbedaannya. Tapi ini semua akan kita jalani begitu. Tapi ada suatu titik di mana kita menghadapi suatu pengadilan. Ini sebuah contoh saja. Sini ada ayat Al-Quran begitu ya. Ini ada bagian yang ini. Fi yaumin miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di sana di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di sini. Jadi kalau kita menggunakan ayat ini, maka berarti satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. Berarti kalau ini satu hari 24 jam begitu, maka berarti kalau kita hitung 1 jam ini akan dibagi 24. Barangkali kira-kira 25 tahun. Begitu ya, kira-kira. Berarti kalau seseorang berusia 75 tahun, maka sebetulnya 3 jam. Cuma di dalam skala akhirat. Coba bayangkan oleh kita sebagai seorang pengambil keputusan yang diajarkan bagaimana mengambil keputusan. Ini ada suatu periode yang tanpa batas dan ini ada 3 jam. Lalu kita mengambil yang ini, kan aneh gitu ya. Jadi harusnya teori keputusan yang datangnya dari mana juga kita harus mengambil suatu periode yang panjang ini, bukan mengambil yang 3 jam. Nah, ini adalah bukti bahwa nanti akan ada hari hisab, itu hari perhitungan. Allah mengatakan sungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah yang hisab. Jadi Allah lah yang akan nanti menghisab kita. Kita akan kembali kepadanya. Kemudian ini juga Allah mengatakan pada hari ini, hari kiamat itu, tiap-tiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ini juga kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan juga tidak akan ada amalan seberat biji sawi pun yang tidak diperhitungkan. Ya, kita juga sering membaca ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sebesar apapun, sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Demikian juga siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan dapat balasannya. Jadi itu adalah hari di mana kita akan mendapat pergi. Jadi nanti ada ini, ada timbangan. Kalau berat timbangannya pada kebaikan, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita akan selamat. Tetapi sebaliknya, kalau lebih berat pada keburukannya, maka kita akan memasuki suatu alam yang sangat tidak enak. Dan itu juga sama, tanpa batas. Ya. Jadi ibu sekalian, kalau kita ingin mencoba memodelkan, maka sebetulnya kita itu ada 3 ukuran yang perlu kita pahami. Pertama, standar. Standar ini adalah minimum, kinerja minimum yang harus kita capai. Potensi ini adalah kinerja maksimum yang bisa kita capai. Ini satu yang harus kita pahami, standarnya apa sih? Minimumnya apa sih harus kita lakukan? Sebagai seorang dosen, apa sih minimumnya harus kita lakukan? Lalu potensi kita bisa sampai mana sebetulnya?
Nah, lalu yang ketiga yang harus kita tahu adalah kinerja. Ya. Kita harus tahu kinerja kita di mana. Kalau orang mau naik pangkat sih gampang. Ya. Berapa sih angka kreditnya? Itu salah satu ukuran kinerja. Nah, kinerja ini bisa 0. Bisa juga ada tetapi di bawah standar. Dan saya mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah bermasalah. Bisa juga kinerjanya pas standar. Maka inilah kita sebut sebagai minimalis. Tapi bisa juga di atas standar. Ini yang kita sebut sebagai beyond the call of duty. Bekerja lebih dari yang diwajibkan. Nah, yang paling hebat itu adalah do the best. Kita bekerja sampai batas kemampuan yang kita miliki. Mungkin ada juga orang yang bekerja di sini, gitu ya. Wah, ini lebih bermasalah lagi. Gitu. Nah, kita harus itu. Nah, oleh karena itu di dalam beribadah pun sebetulnya ada minimumnya. Ini ada hadis Nabi yang cukup panjang, tetapi saya hanya ingin mengatakan, jadi ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan berteriak dari jauh, tapi tidak ada seorang pun yang memahami apa yang dikatakannya sampai dia dekat kepada Rasulullah. Hatta dana, sampai dia dekat kepada Rasul, baru faiza huwa, dan kemudian yas'alu, dan dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah bersabda, ada 5 begitu ya, salat yang harus dilakukan 5 waktu siang dan malam, ada puasa dan lain sebagainya yang kita tahu di dalam rukun Islam. Jadi itu adalah minimum seseorang harus lakukan. Kurang dari itu, maka tadi saya katakan mungkin akan menjadi orang yang bermasalah. Ya. Nah, lalu kita sekarang mumpung masih hidup, Sayyidina Umar bin Khattab ini mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Berhitunglah tentang diri kita ini sudah sampai mana. Sebelum nanti kita dihitung, sebelum nanti kita dihisab. Timbanglah diri kita sebelum nanti ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari besar, ditampakkannya amal. Kalau ada itu juga kita tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga sudah diingatkan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk esok hari. Jadi planning ini adalah sesuatu yang penting. Ini pelajaran buat orang TI adalah buat kita selalu membuat perencanaan. Besok mau apa? Besok ini dalam arti Al-Quran adalah kehidupan di akhirat. Apa sih yang akan kita banggakan nanti? Ya, ini adalah sebuah hadis itu bahwa amal kita itu selalu dilipat gandakan dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kalau dosa itu hanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa menunjukkan bahwa Allah itu sifat rahim, gitu ya. Nah, kemudian ini ada pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi yang mungkin pada asalnya berasal dari Nabi. Beliau menyampaikan ukuran-ukuran pahala kebaikan. Jadi ini kita lihat, bila kita membaca Al-Quran dalam sholat dan sambil berdiri, maka kebaikannya adalah setiap hurufnya itu 100. Kalau membaca Al-Quran dalam sholat tapi dengan duduk, maka kebaikannya 50. Kalau membaca Al-Quran di luar sholat tapi dengan wudhu, dapat 25 kebaikan. Tetapi kalau membaca Al-Quran ya di luar sholat tidak punya wudhu, 10 kebaikan. Nih, coba kita berhitung begitu ya. Misalnya si A salat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Dalam sholat membaca rakaat 1 Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Hurufnya ini sudah dihitung. Ada sekian huruf. Kemudian pahala jadi 17 rakaat, ini kali karena rakaat pertama itu sama begitu ya.
dan rakaat kedua juga sama membaca Fatihah. Kemudian ini dijumlahkan dikalikan dengan 5 begitu, maka totalnya ini menjadi 3.000 dan dikalikan dengan 100 kebaikan setiap huruf, maka jumlahnya akan menjadi segini. Dan kalau kita hitung bahwa 1 tahun sekian, maka kita akan bisa dapat kebaikan seperti ini. Kalau salatnya berjamaah dikalikan lagi 27. Kalau seorang efektif dalam 60 tahun, maka dia akan dapat 181 miliar kebaikan. Apalagi kalau kita masukkan lagi salat bulan Ramadan, waduh ini lebih lagi. Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih utama. Kalau di Masjid Nabi itu lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan salat di masjid yang lain, begitu ya. Lalu ada Lailatul Qadar, disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83,3. Jadi bukan 1000 bulan, tapi lebih baik. Entah 10.000 bulan kita wallahu a'lam. Jadi ini adalah suatu cara bagaimana kita bisa mengumpulkan. Lalu ibadah lain juga, puasa, zakat, haji, bukan hanya sholat. Maka kita akan bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan. Nah kalau kita coba lihat, ini kita buat sebuah model. Ya, ini jenis amal soleh, lalu kita buatkan notasinya begitu. Kemudian ada biaya dan ada manfaatnya, ada waktu, biaya, dan mungkin ada biaya apa lagi, begitu. Benefit juga ada pahala, ya. Lalu kita bisa membuat sebuah model. Objective functionnya adalah ini. Constraint-nya adalah keterbatasan dana, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Ya, tapi XJ-nya ini kita harus memilah-milah. Mana yang continue, mana yang integer, dan mungkin juga mana yang dependent begitu. Ya, jadi syarat begitu. Kayak mau sholat itu harus wudhu. Nah, itu juga harus kita coba gambarkan sehingga tidak bisa sholat tanpa wudhu. Kalau tidak kita definisikan itu dependent, maka mungkin akan keluar sholat tapi tidak pakai wudhu begitu. Nah ini adalah modelnya. Bisa juga 0-1 begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang lihat sebuah model yang kompleks sekali ini dari kehidupan ini. Nah, tetapi ini masalahnya adalah tidak semua parameter diketahui dengan pasti. Tadi hanya menunjukkan pahala untuk per huruf membaca Al-Quran. Variabel keputusan juga banyak sekali. Dimensi tidak bisa dijelaskan. Satu kebaikan itu apa sih artinya? Kondisi yang tidak tahu dengan pasti. Ini juga apakah beribadahnya dengan ikhlas? Apakah amal kita diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Jadi model matematika itu sebetulnya bukan untuk dipecahkan. Ini coba lihat ada ayat Al-Quran. Kalau kita tidak ikhlas itu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kamu perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Itu juga nih amal-amal kamu. Tetapi Allah lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan karena mungkin tidak ikhlas. Ya, jadi kalau kita lihat, saya ingin menyatakan model matematik ini bukan untuk dipecahkan, tetapi ini memberikan perspektif. Selalu ada trade-off dalam penggunaan waktu dan biaya dengan manfaat yang bisa kita peroleh. Pilihlah kegiatan yang memberikan manfaat terbesar. Salat berjamaah di masjid, bulan Ramadan, manfaatkan sepertiga malam, dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam profesi kita. Kita manfaatkan semuanya, karena ada trade-off, begitu ya, antara benefit dan cost, begitu ya. Nah, dan memang model matematik ini dijelaskan oleh Al-Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah menciptakan mati dan hidup supaya dia bisa menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi kita perlu melihat ini sebagai sesuatu. Nah, yang ini adalah jangan sampai kita berpikiran kita masuk surga itu karena amal kita. Ya, Nabi mengingatkan, amal tidak bisa menyelamatkan seseorang di antara kalian. Lalu ada interupsi. Mereka bertanya,
sahabat Nabi, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Tetapi sebetulnya intinya adalah amal tidak bisa menyelamatkan seseorang di antara kalian kecuali Allah menganugerahkan rahmat. Jadi kalau kita masuk surga, jangan berpikir karena amal kita, tapi itu karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Jangan juga kita bisa mencapai doktor itu karena ilmu kita, karena otak kita hebat. Bukan. Ada faktor lain yang berperan di dalam kehidupan kita. Kita tidak sakit, kita tidak mendapatkan gangguan, atau bahkan kita masih diberi kehidupan. Banyak teman saya yang tidak sampai dokter karena meninggal duluan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan bukan semata-mata usaha kita. Ada Allah yang maha menentukan segalanya. Jadi Bapak sekalian, saya menyebutnya ada 7I, iman, ilmu. Jadi setelah kita beriman, sebelum kita beribadah, itu kita harus ada ilmu dulu. Kita harus belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang benar, bagaimana puasa yang baik. Karena Nabi mengatakan, kalau orang melakukan ibadah tanpa ilmu, itu ibadahnya tertolak. Jadi ini harus kita lakukan. Kita harus mempelajari ilmu tentang semua ibadah agar ibadah kita punya probability, ekspektasi kita diterimanya lebih besar. Kemudian ini adalah yang minimal tadi itu, ada standar yang harus kita lakukan. Lalu kita ada ibadah-ibadah lain, begitu, mau soleh. Jadi ini yang, dan ini ada ihsan, artinya ihsan itu apa? Ibadah seperti Allah melihat kita, dan memang Allah melihat kita. Ya, kita kalau dipelototin sama atasan, ya kita akan beribadah dengan baik. Mahasiswa kalau disuruh bekerja, dosennya ada di situ, dia akan bekerja dengan baik. Nah, ihsan ini adalah kita bersikap seperti itu. Ikhlas, tadi sudah juga disampaikan. Jadi ada 7I yang perlu kita lakoni, Bapak sekalian. Dan yang ketujuh ini adalah istiqomah. Istiqomah ini konsisten. Ini penting sekali, konsisten. Kalau kita mau jadi guru besar, dia akan bertanya, guru besar dalam bidang apa? Nah, itu harus dipelajari dari awal. Konsisten terus-menerus. Demikian juga di dalam amal ibadah. Jangan hari ini ada, besok tidak, dan sebagainya. Tapi terus ini harus kita lakukan. Ini ada ayat Quran, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dengan ibadah, tentu saja ini. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Jadi ini di dalam tafsir itu dikatakan pada saat orang menghadapi kematian, malaikat datang. Orang menghadapi kematian luar biasa takutnya. Lalu malaikat mengatakan, jangan takut menghadapi akhirat. Dan jangan sedih kamu meninggalkan dunia ini. Tetapi gembiralah. Ada surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Jadi hindari dosa, beramal soleh secara maksimum. Amal soleh ini saya katakan tadi ibadah mahdoh atau goer mahdoh. Kita bekerja sebaik-baiknya. Kemudian terbaik. Dan istiqomah. Dan selalu menghadap rahmat dan keridhaan, karena inilah yang pada akhirnya akan menentukan kita. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Ibu Bapak sekalian. Dan saya akan lanjutkan saja dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ala yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka silaturahim setelah kami dengan pertolongan dan ridho-Mu menyelesaikan ibadah wajib dan sunat pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan ampunan-Mu dan Engkau menerima salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku dan sujud kami, kekhusyuan kami, bacaan Al-Quran kami, sedekah kami, zakat kami, dan ibadah kami lainnya. Dan kami mohon ya Allah, Engkau menyempurnakan segala kekurangan dalam ibadah dan kehidupan kami ini. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Allahumma la taj'alhu ajral ahdi min siyamina iya fa in ja'altahu faj'alna marhuman wala ta'alna mahruman. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau jadikan puasa kami ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kami. Tetapi seandainya Engkau tetapkan sebagai puasa terakhir, maka jadikanlah puasa dan seluruh ibadah kami sebagai ibadah yang dirahmati, bukan ibadah yang sia-sia dan hampa semata. Ya Allah, kami pun memohon agar dengan silaturahim hari ini kami dapat menyelesaikan segala persoalan yang timbul di antara kami. Dan berilah kami kekuatan agar kami dapat saling memberi maaf dengan tulus, saling mengingatkan bila masing-masing di antara kami salah, dan saling mengarahkan ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Dan karunialah kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya'a wasyada'ida wal fitani wal mihan wat ta'un khususan virus corona ma dhahara minha wa ma batan ma la yakshifu wa la yasrifu wa la yadfa'u ahadun ghairuk an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldani ammah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fi ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. kepada Bumi, silakan. Ya, terima kasih Prof. Hakim. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Hakim atas tausiahnya yang nantinya akan bisa menjadikan refleksi bagi kita semua yang hadir dalam acara ini, bahwa nantinya ke depan gitu ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan dengan Prof. Hakim tentang hidup gitu ya, bahwa kita di sini juga harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga akhirat, karena pada sejatinya hidup itu menuju mati. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ini sudah pukul 10.54, tadi sudah disampaikan oleh saya dari awal, kita mungkin akan akhiri acara ini, Syawalan BKSTI 1442 Hijriah pada pukul 11. Kemudian tidak lupa juga tadi terima kasih sekali atas doa-doa yang diberikan atau yang kita dengarkan gitu. Semoga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, terutama Bapak Ibu dosen Prodi Teknik Industri dan serumpun di BKSTI. Baik itu nanti akan di tahun depan kita bisa bertemu kembali untuk merefleksikan diri. Mungkin itu saja
acara ini. Yang terakhir akan saya tutup. Sekali lagi saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di acara ini, baik itu dari Badan Pertimbangan BKSTI tahun 2020-2023, kemudian Badan Pelaksana BKSTI tahun 2020-2023, kemudian juga pengurus dari setiap masing-masing Korwil dan juga dosen dari prodi-prodi yang ada di Korwil masing-masing atas kehadirannya. Terakhir, jika ada salah kata dari saya selaku pembawa acara yang tidak disengaja maupun tidak tersampaikan, itu saya mohon maaf, dan juga mohon maaf sekali jika acaranya tidak jika ada kekurangan dari acara ini, semoga kita akan jadi lebih baik ke depannya. Mungkin terakhir, sebelum saya akhiri, akan ada sesi foto kembali, tidak Bu Manik? Boleh, Bu. Oke, ya, kita dengan posisi gini ya, biar afdol. Oke, monggo Bu Manik dipandu sebelum kita akhiri. Baik, mohon Bapak Ibu bisa ini ya, monggo. Oke, dipersilakan menyalakan kameranya sekali lagi Bapak Ibu. Saya lihat beberapa mungkin double meeting bisa mengarah ke sini dulu, atau yang lagi di jalan juga boleh mengarah ke kamera di sini dulu. Kita siap-siap ambil gambar dulu untuk yang pertama, nggih. Mohon mencakupkan tangan seperti ini. Saya nggak bisa, Bu Tami, nggak apa-apa ya. Saya harus ngeklik ini. Baik, Bapak Ibu, silakan diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. Ya. Cakupkan tangan, Bapak Ibu, mohon mencakupkan tangan. 1, 2, 3. Oke, sampun Bu Tami. Ya, terima kasih Bu Manik. Terima kasih sangat Bapak Ibu yang sudah hadir pada room ini. Terima kasih Prof. Hakim, kemudian Prof. Ya, kita akhiri acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.